Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar Umar Luzen, tingkat 1B, Prodi D3 Rekam Medis, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baik semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penyakit dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi konsep dasar penyakit itu memiliki beberapa teori penyebab penyakit. Yang pertama ada teori contagions, yang dua teori Hippocrates, yang ketiga teori humoral, yang keempat teori miasma, yang kelima teori jasa trenik, dan yang terakhir ada teori ekologi lingkungan. Nah, dari teori kontagion itu memiliki definisi, yaitu penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan orang lain, berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta di Mesir itu. Nah, untuk teori Hippocrates. Jadi kalau teori Hippocrates itu adalah penyakit timbul akibat pengaruh lingkungan. Bisa dari air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Tidak dijelaskan kedudukan manusia dalam interaksi tersebut. Tidak dijelaskan faktor lingkungan bagaimana yang dapat menimbulkan penyakit tersebut. Kemudian ada teori humoral. Nah, pada teori humoral ini adalah penyakit timbul akibat gangguan dari keseimbangan cairan dalam tubuh. Tubuh terdiri dari 4 cairan: putih, kuning, merah, dan hitam. Bila terjadi ketidakkeseimbangan, timbul penyakit. Jenis penyakit tergantung pada jenis cairan yang dominan. Berkembang dari Cina. Nah, jadi kayak teori humoral ini tuh berasal dari berkembangnya dari Cina gitu. Lanjut, teori miasma. Nah, dari teori miasma tersendiri, penyakit timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pengotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Adapun teori jasa trenik. Nah, kalau teori jasa trenik ini, penyakit disebabkan oleh jasa trenik. Pada teori ini, jasa trenik atau germs dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit, berkembang setelah ditemukannya mikroskop. Nah, adapun teori ekologi lingkungan. Kalau teori ekologi lingkungan itu, manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Pada keadaan tertentu akan menimbulkan penyakit. Konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, untuk mempelajari konsep terjadinya penyakit, ada 3 macam model pendekatan, yaitu segitiga epidemiologi atau epidemiologic triangle. Yang kedua, roda atau wheel. Yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Nah, saya akan menjelaskan tentang segitiga epidemiologi. Pada segitiga epidemiologi, proses terjadinya penyakit merupakan hasil interaksi antara agen atau faktor penyebab penyakit, manusia sebagai penjamu atau host, dan yang terakhir faktor lingkungan atau environment yang mendukung ketiganya. Ketiganya disebut trias penyebab penyakit. Penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketiga faktor tersebut. Lebih cocok untuk menerangkan penyebab penyakit infeksi. Nah, faktor penjamu atau host. Penjamu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk burung dan antropoda, yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Contohnya, umur, jenis kelamin, ras, genetik, anatomi tubuh, status gizi. Nah, pada faktor agen atau penyebab adalah suatu unsur organisme hidup atau kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit, antara lain unsur biologis, nutrisi, kimia, dan fisika. Adapun faktor gaya hidup. Nah, pada yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, kalau faktor lingkungan itu memiliki definisi, yakni semua faktor luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Trias 1. Faktor agen. Nah, agen sebagai penyebab penyakit dapat berupa unsur hidup atau mati, terdiri atas 5 kelompok. Yang pertama, agen biologis, yaitu terdiri dari virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing, dan insekta. Yang kedua ada agen kimiawi.
Nah, agen kimiawi itu dari luar tubuh seperti zat racun, obat, senyawa kimia, dan dari dalam tubuh yaitu ureum dan kolesterol. Yang ketiga ada agen fisika. Nah, agen fisika itu terdapat dari panas atau luka bakar, irisan, tikaman, pukulan, radiasi, dan lain-lain. Yang keempat ada agen nutrisi. Agen nutrisi bisa kita ketahui dari kekurangan atau kelebihan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, kalau agen psikis itu penyebab penyakit jiwa dan gangguan tingkah laku. Nah, pada trias kedua yaitu adalah faktor host dan penjamu. Nah, di sini adalah intrinsic faktor yang mempengaruhi individu untuk terpapar, kepekaan atau susceptibility atau berespon terhadap agen penyebab penyakit. Contohnya, umur, seks, suku bangsa, dan perilaku adalah beberapa faktor yang menentukan risiko seseorang untuk terpapar terhadap agen. Nah, adapun umur, komposisi agen, komposisi gen, nutrisi, dan status imun adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan dan respon individu terhadap agen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang trias 3 yaitu faktor lingkungan. Nah, pada faktor lingkungan ini adalah extrinsic faktor, yaitu adalah faktor dari luar. Nah, yang mempengaruhi agen dan peluang untuk terpapar, meliputi faktor fisika, iklim, karakteristik, geologis, faktor biologis, faktor serangga yang menyebarkan agen, dan faktor struktural kepadatan rumah dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan sanitasi. Karakteristik segitiga epidemiologi. Yang pertama ada pejamu atau host. Resistensi, kemampuan dari pejamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Imunitas, kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis sehingga tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Dan adapun infectiveness, potensi pejamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Yang kedua ada lingkungan. Nah, di lingkungan itu ada topografi, geografi, dan yang terakhir ada agen. Nah, kalau agen itu infektivitasnya adalah kesanggupan dari organisme untuk beradaptasi sendiri terhadap lingkungan dari pejamu untuk mampu tinggal dan berkembang biak dalam jaringan pejamu. Ada patogenesitas. Nah, kalau dari patogenesitas itu kesanggupan organisme untuk menimbulkan suatu reaksi klinik khusus yang patologis setelah terjadinya infeksi pada pejamu yang diserang. Nah, virulensi. Virulensi adalah kesanggupan organisme tertentu untuk menghasilkan reaksi patologis yang berat yang selanjutnya mungkin menyebabkan kematian. Toksisitas. Kesanggupan organisme untuk memproduksi reaksi kimia yang toksis dari substansi kimia yang dibuatnya. Invasitas. Kemampuan organisme untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan. Antigenisitas. Kesanggupan organisme untuk merangsang reaksi imunologis dari pejamu. Nah, di sini juga kan menjelaskan tentang roda atau wheel. Roda atau wheel itu memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agen. Besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Penjelasan dari roda tersebut. Peran lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit lewat vektor atau malaria. Peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Jaring sebab akibat. The web of causation. Nah, suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Web of causation. Nah, itu dari kemiskinan, terus melanjut terbagi menjadi 4, yaitu pendidikan rendah, produksi bahan makanan rendah, daya beli rendah, fasilitas kesehatan kurang. Nah, pada pendidikan rendah itu juga terbagi menjadi menuju ke pengetahuan gizi rendah.
Terus pengetahuan gizi rendah itu menjadi kekonsumsi makanan tidak memadai. Jadi dari produksi bahan makanan rendah dan daya beli rendah juga menghasilkan yaitu konsumsi makanan tidak memadai. Jadi dari pengetahuan gizi rendah dan produksi bahan makanan rendah daya beli rendah itu jadi menyatu gitu ke dalam konsumsi makanan tidak memadai. Nah, pada fasilitas kesehatan kurang itu menghasilkan tentang kesehatan kurang. Nah, dari kesehatan kurang itu dan konsumsi makanan tidak memadai, kalau konsumsi makanan tidak memadai itu menuju ke penyakit kurang gizi. Sama pun halnya dengan kesehatan kurang. Tapi kalau kesehatan kurang itu menghasilkan dulu daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi yang terganggu. Nah, dari tersebut itu menjadi ke penyakit kurang gizi. Nah, seperti itu adalah web of causation. Adapun kriteria kausasi. Nah, pada kriteria kausasi ini, pendekatan model penyebab penyakit masih membutuhkan pertimbangan yang mendalam dengan studi yang cermat untuk sampai pada keputusan hubungan kausal sebab akibat. Penentuan kausasi membutuhkan bukti-bukti yang ada. Austin Bradford Hill pada tahun 1965 membuat kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan penentuan apakah sesuatu merupai penyebab. Nah, terus kriteria sebab akibat atau Hill. Ada nomor satu itu kriterianya adalah hubungan temporal yang keterangannya sebab mendahului akibat. Nah, kalau pada plausabilitas yaitu ada mekanisme biologis yang menjelaskan proses penyakit, dan konsistensi adalah kejadian berulang pada pengamatan orang lain atau penelitian diulang hasil sama. Kekuatan hubungan yaitu memiliki keterangan nilai risiko relatif yang besar dan signifikan secara statistik. Nah, kalau dose-respon relationship atau efek dosis-respon adalah makin besar paparan terhadap agen diikuti peningkatan kejadian penyakit. Nah, pada kriteria sebab akibat Hill pada nomor selanjutnya yaitu ada reversibilitas. Keterangannya adalah penurunan paparan terhadap agen diikuti penurunan kejadian penyakit. Kalau desain studi terbaik adalah eksperimen. Nah, jumlah bukti memiliki keterangan makin banyak bukti memperkuat kesimpulan. Analogi, hubungan sebab dan akibat sudah terbukti untuk penyebab penyakit serupa. Nah, pada nomor 10, spesifisitas adalah satu penyebab menimbulkan satu efek. Syarat agen sebagai penyebab penyakit atau cause. Nah, yang pertama ada dijumpai pada setiap kasus yang diteliti pada keadaan yang sesuai, necessary cause. Yang kedua, agen hanya menyebabkan penyakit yang diteliti, satu penyebab menimbulkan satu efek, specific cause. Dan yang ketiga adalah agen diisolasi sempurna, ditumbuhkan dalam biakan atau sufficient cause. Adapun faktor-faktornya yaitu ada faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor-faktor atau keadaan yang mempengaruhi perkembangan suatu penyakit atau status kesehatan. Menurut Simborg, FR adalah karakteristik, tanda, atau keadaan yang diamati pada individu atau kelompok yang secara statistik diketahui mempengaruhi hubungan dengan besarnya risiko untuk menjadi suatu penyakit. Ada dua jenis faktor risiko. Yang pertama ada faktor intrinsik dan yang kedua ada faktor ekstrinsik. Nah, pada faktor intrinsik tersendiri, tingkat susceptibilitas atau kerentanan individu terhadap suatu penyakit, genetik, seks, usia, anatomi, faali, nutrisi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik, faktor lingkungan yang memudahkan individu terjangkit suatu penyakit atau meningkatkan kepekaan dan mempengaruhi agen. Alasan dikembangkannya faktor risiko pada epidemiologi tidak menular yaitu yang pertama, kausa atau penyebab agen tidak jelas, penerapan konsep multiple causation, adanya penambahan atau interaksi antar risiko, metodologi memberi kesempatan untuk mengukur besarnya faktor. Kegunaan identifikasi faktor risiko. Yang pertama, prediksi. Untuk meramalkan kejadian penyakit, penyebab, kejelasan besarnya faktor dapat mengangkat menjadi faktor penyebab setelah menghapuskan pengaruh dan faktor pengganggu, membantu proses diagnosis, prevensi untuk pencegahan penyakit tersebut,
Besarnya peran faktor dapat dilakukan dengan menghitung besarnya nilai resiko relatif atau RR atau odds ratio atau OR. Ini akan dibahas tersendiri. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang proses rantai penularan penyakit. Nah, dari proses rantai penularan penyakit, sumbernya itu bisa menjadi dari manusia, itu air dan larutan, obat, peralatan. Nah, penyebab infeksi, bakteri, jamur, virus, dan parasit. Nah, dari sumber penyebab infeksi itu menuju ke tempat keluar. Nah, tempat keluar itu terdiri dari ekskreta, sekreta, tetes. Dari tempat keluar itu juga menuju ke cara penularan. Cara penularan bisa terjadi melalui kontak langsung, tak langsung, tetes, melalui udara, benda, dan vektor. Nah, setelah dari cara penularan tersebut, itu juga menuju ke tempat masuk, lapisan mukosa, luka, saluran cerna, urin, dan napas. Nah, selalu juga menuju ke penjamur rentan. Penjamur rentan. Nah, penjamur rentan itu adalah kekebalan lemah, pasca bedah, luka bakar, penyakit kronis, dan usia muda atau tua. Nah, seperti itu tadi adalah proses rantai penularan penyakit. Riwayat alamiah penyakit. Perkembangan secara alamiah suatu penyakit tanpa intervensi atau campur tangan medis sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural. Proses perjalanan penyakit secara umum dapat dibedakan atas. Yang pertama, tahap prepathogenesis atau stage of susceptibility. Yang kedua, tahap inkubasi atau stage of presymptomatic disease. Yang ketiga ada tahap penyakit dini atau stage of clinical disease. Yang keempat ada tahap penyakit lanjut dan yang kelima ada tahap akhir penyakit. Tahap prepathogenesis atau stage of susceptibility. Nah, untuk terjadi interaksi antara host, bibit penyakit, lingkungan, interaksi di luar tubuh manusia, penyakit belum ditemukan, daya tahan tubuh host masih kuat, sudah terancam dengan adanya interaksi tersebut. Tahap ini kondisi masih sehat. Nah, jadi pada tahap prepathogenesis itu tahapnya itu masih memiliki kondisi yang masih sehat. Nah, pada tahap inkubasi, stage of presymptomatic disease, yaitu dari bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host, gejala penyakit belum nampak. Tiap penyakit mempunyai masa inkubasi berbeda-beda, beberapa jam, hari, minggu, bulan, sampai bertahun-tahun. Pada tahap penyakit dini, stage of clinical disease, dihitung dari munculnya gejala penyakit. Tahap ini penjamu sudah merasa sakit atau masih ringan. Penderita masih dapat melakukan aktivitas tidak berobat. Perawatan, cukup dengan obat jalan, menjadi masalah besar dunia kesehatan jika tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat rendah. Menandakan masalah lanjutan yang makin besar, penyakit makin parah, berobat memerlukan perawatan relatif mahal. Akibat lain, bahaya masyarakat luas, menularkan kepada orang lain, dan dapat menimbulkan KLB atau wabah. Tahap penyakit lanjut. Penyakit makin bertambah hebat. Penderita tidak dapat melakukan pekerjaan. Jika berobat umumnya telah memerlukan perawatan, bed rest. Pada tahap kelima yaitu tahap akhir perawatan, perjalanan penyakit akan berhenti, berakhirnya perjalanan penyakit pada beberapa keadaan yaitu sembuh, kronik, atau karir, cacat, dan mati. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan dari materi konsep penyebab penularan penyakit. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, tinggal di kolom komentar saja. Segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.